Selamat datang di Sharing Santai bareng sama Jopri lagi. Komik paling sering bikin tour, anjay. Komik gak tahu diri. Kok nggak tahu deh? Ya kan ini show lu tuh openingnya gitu. Oh, Gue langsung kayak ya kesindir saya. habis udah ngeluh-ngeluh nggak laku tiketnya, males banget gue dengernya. Jadi tour yang terakhir ini judulnya Measurable. Apa? Measurable, ya. Apa itu? Dapat dihitung. Measurable. Oh, Dapat dihitung. bukan tidak terbatas berarti. Oh, bukan. Lawannya. Unlimited. Kan ada yang logo gitu loh, yang Iya, matematik itu iya, lawannya iya. Measurable. Kalau gue sih sebetulnya niatnya tuh kan bikinnya ego lifting. Ego lifting tuh maksain. Maksain. Kayak beban yang sebetulnya lu belum bisa gapai, jangan dihantem dulu. Lu latihan dulu. Cuman kan nama adalah doa ya. Nama adalah doa. Ya, Terus gue takut aja gitu orang karena dari gue kayak maksain banget ya show-nya gitu. Kayak Ernest dulu setengah jalan beneran setengah jalan gitu. Terus show-nya. turun mesinnya Bang Bari nggak jadi show tuh, motornya rusak parah. Oh iya. Jadi ya udahlah. Sekarang measurable tapi Measurable. susah Gitu. juga di ini ya disebut gitu. Iya makanya kayak terlalu tinggi deh untuk Jupri deh. Kayaknya simpel-simpel aja show selanjutnya. Ya ini tour tapi kan Tur. kemana aja yang udah Yang udah tuh Tanjung Pinang, Palangkaraya sama Banjarmasin. di bulan Desember, November. November di Tanjung Pinang, November akhir, Desembernya tuh awal Desember Banjarmasin sama Palangkaraya. Oh, kemarin gua ke Palangkaraya katanya, iya kemarin Jupri habis dari sini, Bang. Gitu. Kurang gitu ya. Kurang apanya? Kurang nggak? Dia bilang. Kurang apanya? Kurang Jupri tuh. Gitu. Tampilnya apa show-nya? Dia ngomong apa? Teman-teman. Kalau lu pengen tahu ngomong apa? Penasaran sih saya. Bagus. Kan itu kan Palangkaraya kota ke beberapa. Kota ketiga. Iya. Dan memang penampilan terbaik gua di. Iya, kata mereka. Tapi kan mereka juga kata lu. Kata gua. Iya, kata lu ini penampilan yang paling solid secara materi. Karena di beberapa tempat yang lain masih coba-coba. Masih gitu. ngerasa yang raba-raba. Iya. Mereka mah, komik-komik daerah mah kayaknya ya seneng-seneng aja lah. Maksudnya bagus-bagus aja gitu. Karena nggak ada pembandingnya apa gimana? Iya, karena kan ya lu ngadunya sama siapa di sana? Iya sih. Main dar-dar dikit aja udah wah gitu pasti. Tapi Irfan Alsyami sih agak kaget gua. Di Palangkaraya tuh 5 menit rapat luar biasa. Enggak gitu. Bukan kayak kembar siam bukan. Gitu. Jadi gua kayak, materinya padat. materinya padat banget. Cuman gitu gua nggak ngerti bahasa Banjar. Oh, bahasa Banjar. Ya emang Gitu. orang situ mah bahasanya Banjar semua. Makanya gua kayak jadi kan lu kalau misalkan ke kota-kota daerah-daerah tuh ada yang nanya, "Bang, kalau masuk suci gimana?" Ada yang nanya gitu gak sih? Ada. Nah, gue pas di Banjarmasin sama di Palangkaraya semua mimpinya gue kubur. jangan ikut, enggak pasti gagal. Karena udah terbiasa pakai bahasa ibu mereka. Oh, karena ini faktor bahasa. Faktor bahasa. Kalau emang lo mau ikut, kalau lo mau ikut tahun depan, tapi gue tuntun nih tahun 2026, gue tuntun nih kayak misalkan gue cek tuh materi lo gimana. Kalau emang lo mau capek, bisa gue bantu. Gitu. Jadi, tapi kan bener kata Panji, kalau mau ikut mah modalnya cuma pengen ikut aja. Jangan ada harapan apa-apa. gue bantah. Iya, kata Panji kan gitu. Karena kasihan tahu kalau misalkan orang udah jauh-jauh dengan aspek tanpa persiapan. Iya, ini kalau kata Panji ya, kata Panji kan. Kata Panji ya. Iya, kata Panji. Bersihin aja lu. Baru nonton Iya, gua reelsnya. Ya kata dia, ini tuh suci itu buat orang-orang yang kalau lu gagal nggak apa-apa gitu, mentalnya. Betul. Jadi kalau lu terlalu banyak harapan, ikut situ terus gagal dan sedih, mending gak usah ikut. Nah masalahnya, gua ada salah satu anak Banjar. Bang, gue mau nyobain bang. Untuk hari ini lu nggak akan masuk, gue bilang. Karena secara bahasa ibu, kayak misalkan kita lihat Irfan Alsyami lah, masuk suci tapi keluar pertama. Walaupun lucu banget di kampungan lu, tapi dia tetap belum bisa diterima gitu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta. Terus dia bilang kayak gini, tapi boleh dong gue nyoba. Boleh, kalau mau nyoba boleh. Kalau lu mau merogoh kocek untuk pesawat boleh. Tapi pertanyaannya satu, lu udah pernah nyobain belum audisi? Udah, ya udah. Terus bahasa Dinaila asik sih. Ya tapi kan boleh dong mencoba lagi dong. Oh iya boleh deh.
Ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Susah deh. Ntar juga ketemu kenyataannya. Iya harus sendiri gitu. Nggak bisa yang kata orang gitu. Ntar masuk suci susah atau masuk suci enak, belajarnya banyak. Belum tentu orang yang di dalam suci nikmatin pembelajaran dalam sucinya juga. Pada karena mental lah. Mental, sakit, badan, dan lain sebagainya. Iya, mikirin penampilan gak fokus juga gitu. Kayak masuk suci kayak sekolah, enggak juga. Enggak kerasa kayak sekolah. Gitu. Tapi harus sendiri ngerasainnya. Nggak bisa yang kata orang. Balik lagi lah ini. Measurable. Ini kan ke berapa? Ini show keempat berarti. Udah banyak banget ya. Lu sendiri ngerasa lebih naik kah kualitasnya? Ini gue suka banget. Sampai sekarang tuh masih belum merasa puas. Dulu tuh kan kumpulan jokes nih. Kumpulan jokes. Yang mana yang pertama banget? Yang pertama, yang kedua tuh bener-bener kumpulan jokes. Satu dua nih. Satu dua. Yang ketiga yang kemarin lo tonton yang apa namanya crowdworking yang nggak penting. Grateful. Nggak penting ya. Itu gue catatan juga tuh. Walaupun kritiknya banyak, tetap gue perbaiki tuh. Tapi itu happy. Apa? Grateful gue nggak happy. Oh, nggak happy. Karena di Bandung itu gue nampil tuh sampai ngerasa udah materi terakhir lagi. Berarti kan saking nikmatnya tuh show. Nah kalau di Jakarta tuh kadang apalagi ya materinya gitu. Oh, jadi nggak jalan aja gitu. Iya, nggak ngalir jadinya. Jadi ada tersendat-sendat. Gue masih belum puas. Oh, berarti yang nggak happy yang di Jakarta. Yang di Jakarta. Secara ininya, show-nya. Secara penulisan apa? Grateful-nya. Secara penulisan gue suka karena ternyata masih bisa loh gue paksain beberapa materi. Gue paksain payung. Tetap memaksakan diri nih di Grateful. Nah kalau yang ini tuh bener-bener coba gue premisnya gue bedah. Terus kenapa sih orang maksain punya anak? Terus mirip-mirip lah sama punya lu. Lah kenapa? Oh temanya tentang anak. Tentang anak. Oh. Tapi kalau gue mah siap punya anak. Siap punya anak. Kalau lu kan nggak mau. Itu mah masa aja nggak sih? Pada masanya kan semua ngomongin nganggur, ngomongin pacaran. Sekarang udah pada nikah, ada yang ngomongin punya anak, ada yang ngomongin siap nggak siap punya anak gitu. Masanya aja. Tapi kan angle-nya mah belum tentu sama. Betul. Tapi paling happy berarti nih. Gue happy banget ini. Miserable. Karena semakin gue nulis semakin ngerasa bahwa kurang nih. Terus jadi pengen terus tumbuh nih materinya. Gila. Sampai sekarang juga kayak belum puas nih. Walaupun total ada yang udah bilang berapa? Apaan? Durasinya? Durasinya sih baru 1 jam 14 menit. Cuman payungnya udah enak. Terus tema-temanya udah nyambung semua. Yang kalau misalkan materi awal sampai materi tengah tuh pas di closing semuanya kepake. Kan lu bilang kan kalau punchline tuh kadang-kadang kita udah tinggal aja kan. Oh ternyata si punchline ini bisa jadi setup selanjutnya. Gue pelajarin juga tuh dari lu. Asoy emang guru. Asik. Nah, gue puas banget. Apalagi gue ketemu closingannya kan. Gue ketemu closingannya yang bener-bener metik semuanya terus sesuai, nggak maksain. Kan ada callback yang ngerasa kayak maksain di callback nih. Ini enggak, ini bener-bener full pesan gitu. Sesuai sama premis awalnya lah itu. Betul. Closingnya itu. Betul. Gue happy gitu. Keren juga loh. Asoy. Makanya gue tuh selalu pengen kayak Wan lu nonton gue kritik seanjing-anjingnya dah. Karena pasti gue jadiin bekal buat tahun depan gitu. Asoy lah. Ini gelas kosong lah saya mah. Aman aja saya mah. Karena kan kalau lu sendiri mah lucunya udah gitu Jo. Ya kan dari lama-lama juga lucunya mah udah nggak dinilai lah gitu. Udahlah gitu. Apapun yang terjadi mau ngeblank juga pasti jadi lucu gitu. Mau nggak bawa materi juga tetap ada lucunya. Masalahnya kan masa mau nyampe lucu doang. Betul. Gitu. Mau sampai kapan kan? Tiap tahun harusnya kan ribut sama kita yang dulu ya. Iya. Jadi gue mau terus tumbuh aja gitu. Kadang nggak perlu jadi lebih baik, nyobain sesuatu yang belum dicobain juga. Jadi ini pembelajaran gitu. Tapi gue suka show lu yang itu, yang kemarin One by One. Tapi gue kurang suka. Gue kurang suka crowdworking. Kan udah 3 nih. Pas 3 lagi harusnya nggak usah tuh. 3 lagi harusnya nggak usah. Kan 6 orang tuh kan lu. Lu ngehajar 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya ini kan itu suami istri gue hitung 1. Iya gara-gara suami istri. Nah suami istri sama 1 terakhir. Gue ngerasa kayak udahlah nggak usah. Lu tahu nggak penonton belakang bilang udah lanjut aja. Oh iya. Iya tadinya tuh ini
harusnya tuh abis riffing tuh gue nanya dulu, nih masih mau lanjut nggak gitu, gue masih ada setengah jam nih gitu. Kalau nggak mau lanjut lu pulang duluan dah. Oh itu lebih enak. Iya, cuman yang teriak-teriak jadi ketawa lagi pasti. Iya, cuman karena karena masih mikirin nih abis ini apa ya gitu. Nih lanjut jangan ya gitu. Oh lu masih ragu untuk ngelempar itu. Iya, tadinya mau gue nanya semua satu-satu sampai beres, sampai beneran pada pulang. Abis kalau ada yang bener gue nanya, jadi kagak nyambung sama materi gue. Terus gue tuh mikir ya, kayak lu kan tiket mahal banget tuh, nggak mahal ya pokoknya mahal lah. Mahal di Bogor mah. 299 sampai rebutan di tiket, berarti kan standar ekonomi itu kelihatan kan. Pas ngejawab pertanyaan lu gue sebel banget, kayak tidak menggambarkan dia punya uang 300.000 buat makanya gue sebut waktu open mic kan cepet, gue kira kemurahan, siapa aja bisa dateng. Ini 299 masih gitu juga. Banyak kok yang ngerasa riffingnya kelamaan. Cuma kan ini terserah gue aja. Iya, show lu. Show gue mau diem setengah jam juga di panggung, ya lu bayar buat jumpa artis doang kan. Meet and greet ya. Iya, sudut pandang apa. Tapi gue kayak, aduh sayang banget sih. Iya, kan namanya riffing mah gambling. Kalau dapet ya dapet banget, kalau jong ya jong banget. Tapi kalau misalkan dibikin digital download itu akan dipotong nggak? Atau ya udah gitu aja? Semuanya, kecuali yang ada belibetnya. Kecuali yang kalau yang riffing nih, yang jawabnya lama, di-cut. Enggak nge-cut jedanya doang. Oh, jedanya dong. Berarti main cepet. Iya, jadi kan ada yang kerja di mana, diem aja. Iya. Ini gitu, itu mah dipotong biasanya gitu-gitu mah. Sama kayak treatment gue di podcast juga gitu, jarang ada yang dipotong topiknya. Kalau emang waktunya diem aja. Tapi kalau diemnya karena bingung mah, mending dipotong. Dipotong ya. Kemarin gue 2 jam lebih, gue udah motong sejam gue. Bingung nggak? 3 jam berarti? Iya nggak tahu kalau dibawain semua mah. Tadinya kan banyak materinya tuh di luar si riffingnya, udah 1,5 jam apa 2 jam gitu. Pokoknya motong sejam. Nggak tahunya masih 2 jam lagi. Tapi happy lah pokoknya lu nonton One by One ya. Nonton One by One. Asik. Cuman gue nggak kesel aja, ada seorang Ridwan Remen ada materinya IPB, Institut Prabowo. Sebel. Apa sih ini orang? Kesini gue mau datang mau nonton penulisan. Lah, lalu nonton aja. komik open mic 2 minggu. Iya. Nonton aja, gak usah protes gitu. Siap. Iya, karena itu semua ya kebanyakan bridgingnya itu kalau gua nemu di panggung, Juk. Semua Bahlil aja nemu di panggung. Itu lucu banget sih. Itu juga riding the wave banget itu. Iya, tadinya mah cuma sebatas gue deg-degan nih ada foto Bahlil, udah gitu doang. Oh, jadi panjang. Iya, cuman karena reaksinya segitunya, jadi masa nggak ditambahin? Ditambahin kena lagi. Gitu. Pasti nggak tahu ya kalau misalkan feedback penonton ketawa kenceng tuh ada aja di otak ya. Iya. Cuman kalau udah nggak kena tuh kayak ya udah lanjut aja materi selanjutnya. Iya, tadinya mah cuma deg-degan nih tadi gue lihat foto Bahlil, udah gitu aja hari ini mah. Kagak ada yang cewek lagi Bahlil banget nih, nggak ada gitu-gitu mah, cuma di panggung aja. Lagi jelek banget. Cuma ini kalau kemarin tuh ya pembelajarannya ternyata gue nyiapin materi dengan tampil tuh sekarang durasinya bisa molor jauh. Karena banyak joke yang di atas panggung tuh ternyata sering gue dapetnya gitu. Nggak se-textbook itu. Makanya kadang kayaknya gue nyiapin materi nggak usah banyak-banyak dah. Sejam tuh beneran sejam kurang aja lah nyiapinnya. Oh gitu. Emang udah biasa improve di panggung. Iya, gara-gara open mic gue 20-30 menit aja. Lalu materi nyiapin cuma 5 menit gitu. Sisanya mah ada orang. Kenapa lu gitu. Kenapa lu. Oh berarti emang terbiasa ya. Karena waktu gue show di Grateful emang kagak niatin buat riffing. Cuman pas nanya kayak, yah iyalah jawabannya gitu. Kalau gue mah gak sejago lu. Anjay. Lu mah maksudnya yang jawab kan tolol, terus masih bisa digocek. Gue tuh kayak kalau udah tolol, lo gak bantu gitu. Udah nyetop. Tapi gue gak ngapa-ngapain itu di kemarin nanya bener. Emang jawabannya nanya bener. Jawabannya juga bener sebenarnya. Respon lu kocak emang. Cuma nggak tahu kenapa jadi aneh aja ini. Kalau gitu, itu tuh salah satu yang lagi pengen dicoba di show yang ini. Kan banyak di luar negeri main crowdwork gitu ya. Iya, Madriff gitu. Iya, cuman kebanyakan ya udah gitu aja, tidak ada hubungannya sama materi. Nah kemarin tuh diusahain sesuai sama masuk dalam materi. payung.
Cuma itu nyari ujungnya nggak nemu-nemu yang sesuai sama materi. Nyari yang cocok beneran gitu. Kan nggak cocok semua. Atau nyari yang masih mau ngejar cita-citanya. Akhirnya jadi materi sambungan gue nggak kebawa yang berhubungan sama si riffingannya. Tapi masih ini masih relevan sama yang lu mau cita-cita mau ikut Pildacil? Iya relevan, tapi harusnya ada satu materinya. Oh, lebih ke closing statement dari ini, riffingannya. Nutupnya iya, jadi nggak cuma nutup di ketawa doang. Nah itu tuh kadang gue semakin pelajarin stand up kayak anjing tambah rumit ya. Kayak bukan closingannya bukan ketawa doang harus ditutup, harus ada closingannya. Nah kan itu yang bikin serunya. Iya. Kalau nyari lucu doang mah kadang cepet ininya aja, cepet dapetnya, terus tapi kitanya nggak ada kebanggaan lagi setelah itu gitu. Oh ada poin kebanggaan sendiri. Kalau gue kan gue bisa nemu ginian ya gitu. Udah kelar lah lucu mah. Asik. Ya itulah dari show-nya Jupri berarti yang terakhir ini ngomongin soal anak, apalagi ada tema-tema lainnya. Jadi poinnya tuh pertama lucu gue udah pastilah. Kayaknya udah kelar deh soal ngejar lucu. Mau ngejar apa lagi, makanya spesial ini show ini spesial pertama gue bilang. Oh gitu, yang lain tuh cuman yang lainnya udah trial. lawak-lawak lah. Habis itu orang miskin banyak tingkah. Oh ada. Orang miskin banyak tingkah, sehingga larinya banyak orang yang ekonominya kacau, sembarangan banget bikin anak. Masih ada hubungannya berarti? Masih ada hubungannya. Itu bener-bener reason kenapa gue ngomongin miskin, karena reason elunya. Gue mau udah berubah lah. Terus miskin, terus orang sembarangan punya anak, terus treatment bokap gue ke gue, trauma yang gue masih bawa sampai hari ini, terus juga sikap istri tentang anak, terus orang tua yang nanya kapan punya anak, sama ini treatment hari ini tuh punya anak tuh harus apa. Baru closingannya gue harap show ini ditonton anak gue. Gila. Baru Oh. gitu. Ya. Menurut lu memaksakan gak itu? Memaksakan apa? Maksudnya terlalu memaksain buat dimasukin nggak? Apanya? Atau udah enak itu ritmenya? Menurut lu aja? Kan gue nggak nonton materinya, itu kan baru subbab-subbabnya aja. Kadang susunan kerangkanya mau bagus, isi joknya apa tahu kan? Iya juga sih. Kadang ada yang saya jokesnya bagus, tapi pas kita lihat konteksnya lebih dalam, nggak ada apa-apa aja nih, nggak ada isinya, omong kosong aja nih. Nggak terlalu dalam. Iya, omong kosong aja gitu. Tapi kan bebas aja selera tuh mah. Sama gue sukanya show ini nih, pas gue bedah, kadang gue ngerasa kayak, oh ini terlalu menggurui nih, gue rubah lagi setupnya. Ada gitunya. Kadang soalnya kan beberapa premis memang yang gue ambil, makanya hampir setahun ini tuh video Brishik, buset. Setahun ini tuh gue nontonin konten-konten parenting, konten anak. Apa yang harus lu lakukan menjadi ayah gitu-gitu. Jadi premisnya gue ngambilnya di situ. Benernya mah dapat gitu. Benernya dapat. Poin-poinnya dapat. Gue suka. Dan show ini emang bener dari premis gitu. Bikin dari materinya. Dari premis bahwa gue siap punya anak kalau ini loh. Gitu. Jadi bukan kumpulan jokes lagi. Udah bukan. Ini mah udah ada apa yang pengen diomonginnya, baru bikin materinya. Betul. Gitu. Sampai kan gue open mic kan ngebom mulu tuh di Tangsel. Bawain materi ini. Iya, bawain materi ini. Karena memang premisnya dong di kepala. Gue mikir kayak, nanti di panggung juga lucu. Tidak. Oh, belum nyiapin sampai jokesnya? Lempar aja gitu. Karena gue masih nulis jokesnya nggak dapet. Terus sampai junior bilang gini, udah sih bang kalau ada masalah kombut aja. Slow ada nanti jadi. Iya. Jadi prosesnya cukup panjang lah yang ini mah. Iya, tapi ini sih menurut gue ya, gue persiapan bikin show itu emang ngetes di open mic tuh susah. Open mic tuh marketnya masih yang penting lucunya dulu lah gitu. Gue nggak peduli isi materinya kayak apa gitu. Yang penting kerasa nih punchline-nya gitu. Sementara untuk mempersiapkan buat show kan, di show mah apa aja lucu ini gitu. Cuman bakal kelihatan kalau kagak jelas omongannya ini kalau di show mah. Betul. Jadi emang treatmentnya kadang suka beda. Di open mic tuh gue ngetes jokesnya doang. Nah untuk validasi premisnya lu kemana?
Ya kadang sendiri, kadang sama Hada gitu, kadang sama siapa gitu, sama Molan, sama siapa. Iya, lebih tua. Iya, Lebih jadi mengerti kehidupan. iya, cuman mikirin gue kalau ngomong gini bener nggak sih gitu, pantas nggak sih gue ngomong kayak gini gitu. Jokesnya baru ditesnya di open mic. Jadi seenggaknya salah satunya mah ada yang sudah teruji lah. Oke. Kadang nggak bisa ngetes dua-duanya, sama kayak ngetes ini jok-jok corporate di open mic kan nggak bisa. Kagak bisa. Karena nggak ada kedekatannya, tapi jokesnya doang mah bisa gitu. Cuman sampai premis setupnya dimasukin bareng mah susah gitu. Yang ngebahas jokes tahun baru tapi masih bulan Agustus kan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau jokes doang mah bisa gitu. Lu bikin berarti persiapan berapa lama aja gitu yang ini? Yang ini, kok ngumpulin premis mah setahun kali. Lama juga ya. Emang goblok gua. Maksudnya Lama juga. dulu tuh kan karena nongkrong nih, ketawa-ketawa, dardor, catet gitu. Di tongkrongan. Jadi ketemu punchline-nya dulu, baru setupnya dibangun. Kalau sekarang bener-bener premis. Udah ngobrolin materi tuh udah kayak curhat sama orang. Iya, kayak orang depresi. Depresi gitu. Gue ngomong sama yang udah punya anak. Terus komik-komik bilang, anjing Jupri humble banget sama komik baru. Gue ngobrol sama komik baru yang udah punya anak. Bener-bener gue korek semuanya. Jadi tahu. Tapi lama lah. Berarti ini ya, apa yang dirasainnya mah udah dari dulu gitu? Udah dari dulu. Gue pengen, cuman pengen ngejawab kalau udah stop deh, nanti aja deh nanya kapan punya anak gitu. Ini reasonnya gitu. Dari 1 jam nih materi, yang jujur keresahannya berapa banyak? Jujur keresahannya? Ya. 10 ada? 80%. Hampir semua berarti. Hampir semua. Keren juga ya. Terus openingnya aja yang buat bercanda-bercanda aja openingnya. Gue nggak banyak lah. Kadang dari 2 jam itu juga yang beneran pengen gue omongin bangetnya mah di saat itu ya paling cuman ada 2-3 biji. Apa tuh yang mana? Yang aduh lupa lagi gue. Apa yang azan lu mikir itu bercanda tuh? Yang azan. Iya kalau jujur-jujuran ceritanya mah jujur semuanya. Tapi kayak pengen banget lu bawain. Itu mah kayak sekarang udah nggak ada masalah itu mah gitu. Itu mah dibikin karena emang buat jadi jokes aja gitu. Kayak jujurnya ternyata gue belum ngalahin bokap gue yang selama ini gue anggap gue tuh udah ngalahin dia. Oh gitu. ya itu deep sih. Itu satu tuh. Tertampar-tampar. Iya selama ini kan gue ngerasa dengan punya ini semua tuh udah gitu. Ternyata kalau dibandingin lu belum punya anak yang sesukses lu, ya iya ya gue belum gitu. Ya. Terus mau sesukses apapun gue sekarang, itu berarti lebih sukses lagi gitu. Lebih parah lagi, berat lagi. Iya. Kan diadu sama anak lu, bakal diadu sama lu. Iya, jadinya ternyata kita tuh nggak akan pernah bisa ngelain orang tua kita. Itu satu yang beneran pada saat itu beneran pengen diomongin. Lagi gue lupa dah apa gitu. Oh ini sukses itu kita yang ngebatasin. Oh, yang merasa cukup. Iya. Kayaknya gue udah merasa cukup. Dulu kan denial aja gitu, ngerasa gue sukses nih gitu, udah cukup lah gitu. Tapi begitu dibandingin sama orang, ini ya gue belum sukses ya gitu. Masih. Tapi dengan punya pemikiran, oh emang harus kita yang ngasih batasnya gitu. Kita yang bisa bilang stop dulu. Jadi valid nih perasaan denial ini gitu, nggak apa-apa lo lu ngerasa sukses di situ. Dan gak ngebandingin sama orang, karena kan emang tergantung lu ngebandingin sama siapa aja. Betul. Sama berangkatnya dari mana, udah gitu. Buat orang Gunung Putri mah nyampe sini mau sukses gitu. Iya sih. Cuman lu doang komplek ada tulisan Jepang. Iya. Hitungannya kalau buat orang Gunung Putri, tapi kalau buat orang yang lain mah mungkin biasa aja. Pik gitu-gitu. Iya. Nah itu tuh paling 2, satu lagi gue lupa dah. Di luar itu mah ceritanya mah bener gitu, perasaannya mah bener, cuma memang bukan hal yang lagi pengen gue omongin saat itu aja. Nah, lu tuh menentukan closingannya itu tuh emang lu sediain atau emang karena habis aja gitu? Apanya? Closingan di situ. Closing materinya? Materi ajan. Materi ajan itu materi opening, Job gue bikinnya. Cuman di opening itu terlalu solid itu materi. Kalau itu ditaruh opening, yang lain juntai materi gue. Oh iya. Terus gue khawatir dari opening gue gimana ya gitu. Iya, gua mungkin ya, gua nggak melihat lu sebagai penulis sih, tapi lu sebagai storytelling di situ. Yang ajan. Iya, yang ajan tuh soalnya treatmentnya jokesnya mudah semua di depan. Misalnya lu bisa ngebayangin kalau energi penontonnya masih ada mah mudah untuk ditertawakan itu. Iya.
dan sampai klimaksnya salah lirik itu bisa gede banget. Ya, Kalau itu ditaruh di depan. Ya. Masalahnya kan ini ditaruh setelah gua tiduran di panggung. Terus lu harus mendengar cita-cita anak kecil yang pengen jadi dai gitu. Akhirnya nggak kuat di temanya aja. Sama itu kurang dikasih tahu. Nih gue masih ada nih biar orang tahu garis finishnya di mana. Oh, gue kira itu tuh emang udah disusunnya buat closingannya belakangnya lu susun. Apa? Gue kira begitu. Closingannya udah nih, oh ini closingan nih, lu taruh belakang, terus belakangnya lu depannya. Switch, iya depannya lu tata lagi. Gue kira begitu. Enggak, tadinya closingnya Gusti. Coba Gusti abis gue tiduran di panggung. Bodo amat itu. Makin gak nolong gitu. Iya sih. Iya sih. Dan emang nggak keras, nggak expect-nya dari opening sampai riffing itu terlalu wah responnya. Terlalu excited. Iya, tidak expect di situ. Gua ngerasa ini makanya so-so aja ada materi anak, materi Gusti, materi Beler, nge-riffing. Kayaknya mah bakal ya udah lucu-lucu biasa aja gitu. Nggak taunya tiap punchline-nya terlalu rame gitu. Belum lagi sautan-sautan orang. Tapi gue masih kurang suka sama Redon Ramin yang gimana penulisan. Apa sih? Apa? itu nggak sadar atau sadar sih? Sadar. Penulisan. Buat apa anjir? Buat orang-orang yang mau nonton gue aja. Sebel. Iya. Kayak habis pecah terus gimana? Kocak gak gue? Apaan sih? Ya kan bebas aja mau ngapain juga terserah. Oke, fine. Gue udah dapet sudut pandang Ridwan Ramil. Iya, kalau di atas panggung mah mau orang ngeritik, mau orang muji mah ya udah tuh mah terserah aja. Yang penting di lunya happy apa enggak. Kalau ada kurang tuh harusnya mah lu orang pertama yang tahu kurangnya di mana. Ya. Dan lu yang tahu nanti tuh mau dibenerin apa enggak, mau dibiarin aja apa mau gimana terserah lu lah gitu. Oke, gue setuju. Iya, walaupun yang misalnya di show kemarin banyak yang bilang reviewnya kelamaan, tadinya mau lebih lama itu. Asal lo tahu aja, gue next show makanya semua gue tanya jajarin sama gue nih sampai sini nih. Masa nggak ada yang bener sih sebaris ini? Mending bikin show yang metrif chord rock aja. Nah, tadi kan pengen gitu di show tahun ini tuh pengen itu. One by one. Oh iya emang namanya one by one. Iya, tadinya satu lawan satu. Cuma Indonesia kayaknya belum bisa nerima hiburan yang gitu doang. Misalnya nonton Ridwan Ramil nanya-nanya orang doang gitu. Iya. Jadinya ya udah deh, gue bikin yang gitunya tapi ada stand up-nya. Kalau dipisah kayak Radit kan jatuhnya dua show yang berbeda. Gambling aja. Takutnya pas riffing-nya tuh nggak jadi apa-apa nih gitu. Sementara Radit kan ada background tulisannya cerita cintaku, cerita sebelku, jadi cuman cerita aja gitu. Iya. Terus gue mau bikin apa, cerita apa gue? Gue kan nggak bisa dengerin orang cerita lama-lama yang tektokan aja nanya gitu. Makanya ditaruh di dalam. Orang tadinya mah porsinya stand up sejam, itu sejam, riffing sejam. Jadi setengah jam materi, riffing, setengah jam lagi stand up nutup. Jadi kalau ada yang keberatan karena itu, ya itu mah konsep udah. Iya. Gitu, cuman ya itu. Gue jadi paham gitu. Soalnya gue abis nonton lo kayak, ekspektasi saya ketinggian. Iyalah, ngapain datang ekspektasi. Kan lu nggak tahu apa yang lagi dicoba orang. Betul. Lu nonton ini nggak, Dave Chappelle nggak? Dave Chappelle yang closer. Sejam pasalnya 4. Yang mana? Yang baru. Belum. Sejam pasalnya 4. Berarti kayak Gabriel Iglesias yang baru. Ya ada punchline-nya tapi memang pure buat cerita doang dia. Iya, tapi callback. Jadi dia udah lucu dulu nih. Tapi lucunya juga bukan yang Dave Chappelle kayak biasanya yang rapet-rapet gitu. Ya dia storytelling ada lucunya gitu. Nah di sejam terakhir apa kalau nggak salah 40 menit terakhir gitu dia ngomong, nih gue closing ada 2 nih, mau cara Amerika apa cara Arab gitu. Kan dia cerita dia stand up di Arab gitu. Dia pernah apa namanya ngerasain naik panggung bawa elang gitu. Dia nggak tahu kalau di Arab tuh elangnya tuh matanya ditutup karena itu kalau dibuka tanda dia harus berburu gitu. Dia nggak dikasih tahu, kalau tahu mah gue buka di panggung gitu biar kayak tuh gay sikat gitu. Kan pas di depannya, nanti di belakangnya itu di callback doang 1.
Sisanya mah cerita panjang apa gitu. Cuman ya udah lah gitu. Kalau emang lu segitu sukanya sama dia mah, dia mau ngomong apa juga kadang iya aja. Iya sih. Mungkin itu kali karena gua nggak ada stopnya untuk merasa cukup kali. Coba lah. Makanya kalau misalkan gua nonton lu atau misalkan nonton orang, gue tuh ngerasa kayak apa nih yang bisa gua ambil nih gitu. Ternyata cuman gantungan kunci. Iya, sama sampaikan tiket. Sampaikan tiket. Iya. Tapi gue dibanding yang sebelumnya jujur happy yang kemarin gua. Tapi emang warna baru sih. Gue nggak pernah ngeliat lu main begitu. Iya, soalnya banyak batasan yang gue lewatin. Ya. Banyak gerak, banyak teriak-teriak kagak jelas. Tapi enak. Banyak apa namanya tektokan sama orang di show gitu, bukan cuman di open mic. Kalau di open mic kan ya udah gitu. Ya udah emang gimana ya cara masukin ya udah ngobrol dulu dah sama penonton gitu kalau open mic. Iya. Makanya kalau nanti ada yang misalnya kan gue kalau beres show tuh bikin kuesioner. Jadi nanya misalnya materi overall gimana penampilannya, materinya gimana gitu. Menarik ya. Kemarin bikin. Banyak yang ngerasa kurang puas juga. Terus kan ditanya misalnya mau datang lagi atau enggak. Ada yang mau, ada yang enggak. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Iya sih. Gue balik lagi sih. Gue setuju kayak yaudah show gue ini. Langsung agak tenang sih gue. Soalnya karena gue tuh selalu bandingin gue sama orang lain. Kayak misalkan kemarin tuh show-nya Zawin titik-titik anjing bagus banget. Kayak apa gue harus naik lagi ya gitu biar nggak kejar gitu gue mikirnya. Naik lagi biar nggak kejar maksudnya? Berarti kan si stand up gue nih udah lucunya udah kelar nih. Udah naikin lagi ke premis yang lebih matang, penulisan yang lebih oke gitu. Cuma kadang selera juga ya. Misalnya mungkin sekarang masanya penonton lagi butuh isi gitu ya di penampilan stand up gitu. Karena mereka udah bosan ngelihat yang lucu-lucu doang gitu, butuh ada yang ada isinya gitu. Tapi siapa tahu tahun depan mah beda lagi seleranya gitu. Iya. Mungkin sukanya yang gue pengen dengerin opini aja deh, gue nggak mau dengerin pengalaman hidup lu gitu. Gue pengen dengerin lu lagi ada isu apa nih yang pengen diangkat gitu. Iya sih, kayak ini ya, kayak dulu tuh orang tuh lebih suka Bang Viko. Mungkin era-eranya kayak udah ntar aja cerita-ceritanya gue mau dengerin kocak-kocaknya nih. Iya. Ada eranya di situ juga sih. Iya, ya beda-beda aja. Nah, kan daripada ngikutin yang kayak gitu kagak jelas, mendingan lu belum nyobain apa, cobain dah gitu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah gitu. Kalau gagal ya udah, kalau berhasil ya udah gitu. Besok kan nyobain lagi, nggak mungkin juga gua kemarin bagus besok sama kayak gitu bagus lagi. Setuju. Pokoknya ini gue happy sih. Happy luar biasa nih nulis show materi ini. Yang nggak happy kan penjualan tiketnya aja. Betul. Di Malang 6. Di Malang. Surabaya 7, jadi langsung gue cancel. Menurut lu apa kendalanya, Job? Kayaknya nama belum terlalu besar, tapi effort marketingnya sedikit. Merasa bahwa Zawin tidak terlalu apa? Tidak terlalu marketing kemana-mana gitu. Yang sangat disayangkan adalah ternyata Zawin sudah melakukannya tahun lalu gitu. Jadi dia menumpuk informasi dari YouTube-nya, konten-kontennya dari tahun lalu. Iya kan branding mah tiap hari, bukan pas ada show doang. Betul, makanya. ya. Tapi banyak pukulannya lah tahun ini, tapi gue happy gitu. Jadi kayak, ya gue tahu salah gue ini. Terus oke, yang harus diperbaiki yang mana. Gitu. Tapi kalau gue mah ngeliatnya, ya lu salah satu dari banyak komik yang nggak kerasa lu adalah stand up comedian yang harus dibeli tiketnya sih. Selama ini. Kenapa? Dengan di sosmed gitu. Karena lu muncul tapi tidak muncul sebagai stand up comedian. Betul. Lu muncul jadi kreator. Banyak komik yang naiknya karena bikin konten-konten apa gitu. Bukan stand up comedian yang dianggap, gue pengen nonton langsung nih gitu. Gue pengen tahu isi kepalanya deh. Iya. Nah itu dia. Gue sadar itu. Makanya abis show ini, gue tiap bulan tuh gue pengen open mic spesial dah. Bener-bener pikirin gimana caranya emang buat isi konten aja. Dani Beler Wannabe. Lu aja kalau ngejob kayaknya jarang repost story abis ngejob ya?
Ya repost karena emang nggak ada job. Bukan karena nggak repost. Ya kan itu lumayan salah satu brandingan gitu, Job. Iya. Oh ngejob nih, respon orang tuh kelihatan. Jadi orang yang nggak nonton secara langsung tahu, oh dia ngejob sini, responnya ini. Nah, kemarin gue ngejob emang gue nggak tahu ya, maksudnya roadman butuh apa enggak. Cuman gue kan datang sendiri kan. Gue minta tolong videoin ya. Stand up, udah kelar, gue turun, gue lihat videonya dikaiteng gitu. Ada yang di samping sini, ada yang pinggir sini. Semuanya kan gue harap tuh semuanya biar gue ambil yang bagus-bagus. Ada gue pernah juga gitu. Bapak gue waktu itu. Iya, bapak. Enggak, kalau ini abang-abang. Sebel gue kayak, adalah. Mending taruh aja kalau gitu mah, daripada ngerepotin orang mah. Gue taruh, terus biar saya aja mas. Oh. Ayo udah videonya tolong ya. Kesalahan gue briefingnya kurang mateng. Jadi detail-detail lah. Mana pas setup doang lagi sebel. Iya, kagak ada kepotong. Iya. Ada gue juga itu. Beberapa kali malah gue sering. Iya karena lo jawabnya banyak. Saya dikit. Oh, saya tahun kemarin, tahun ini gitu. Ya itu, misalnya brandingan sebagai stand up komedian bikin orang penasaran untuk nonton langsung tuh kayaknya tiap hari itu harus. Gue mah tanpa misalnya tanpa direncanain pun udah ngelakuin itu, makanya jualan tiketnya gampang, agak nggak terlalu effort gitu. Kan gue mau beli tiket sold out, terus lu bilang lagi tuh ada yang nggak jadi kan, nggak jadi, gue tanya lagi tiket sold out, ada deh bang, anjing, admin anjing. Asisten gue itu. Sekarang semuanya masih manual ngerjainnya. Iya. Itu juga pas hari H ada OTS karena belajar dari open mic sebelumnya, open mic spesial tuh ada yang nggak dateng. Beli doang. Dan kemarin juga ada yang dateng. Total cuma 222. Dari 230 kapasitas. Kata gue, tau gini mah mendingan, berarti besok-besok tuh jual tiket mending lebihin lah. 10-20 biji bah gitu. Emang ada orang yang niatnya emang mau ngasih duit aja. Iya. Ini support acara. Terus nggak ada info, nggak ada apa gitu kan. Ada ya kalau orang yang nggak mau rugi mah kan biasanya ngasih tahu ya, bang nggak ada yang mau beli nggak, gue mau jual gitu. Iya. Tapi gue suka tuh tempat show lu tuh, akustiknya enak. Jadi kalau ketawanya tuh masih, orang nggak ketawa aja ketawanya masih mantul dikit. Murah itu? Berapa emang? 8 juta, 9 juta ya. Oh iya murah banget. Murah. Sama uang lebih-lebihannya 11 juta apa kalau? Iya, kalau gua niatnya kan di Usmar Ismail tuh kalau bersihnya tuh 35, Pak. Lebih murah hitungannya juga, 35 di Jakarta mah. Allahu Akbar. Di Jakarta kan. Jupri. Jangan di Jakarta, Juprinya. Kan saya nggak berani jual 300 dong. 35 kan kapasitas berapa itu? 300, 400 ya? 400 kan? Itu ya cukup lah. Kalau soal. Masa gak soal Jakarta kan orangnya banyak? Ya orangnya banyak. Yang mau beli tiket dikit. Iya. Nah makanya gue terus mau pindah ke RRI lagi kan. RRI tuh akustiknya agak kurang dia. Oh gitu. Hilang gitu. Mirip-mirip bioskop. Oh nggak mantul lagi. Nggak mantul. Keredam lah suaranya. Dan juga pas gue mau ke RRI lagi di perbaikan, lagi renovasi. Iya. Oh materi yang nggak dibawa tuh ini yang kata lu nggak suka, materi sholat Jumat itu tuh dicari tuh, itu 15 menit sendiri tuh materi itu. Ada anak, ada Jumat, ada apa? Ya RRI yang di RRI kan? Yang di RRI, RRI kan itu anak sama Jumatan setengah jam totalnya. Iya itu. Banyak lah. Gue kenapa yang nggak suka ya materi itu? Ya karena ganggu aja kan di luar materi anak. Oh iya. Tapi kayaknya materi anak itu nggak semuanya lu bawain ya yang di RRI ya? Enggak. Banyak motongnya. Orang ngincarnya materinya nggak nyampe sejam. Taunya orang beres materi sejam 5 itu. Beres materi baru pas mau mulai rating tuh udah sejam 5. Kagak lihat tanda sama sekali bah. Udah bodo amat. Iya. Bahlil agak panjang sih, suka saya. Oh itu improve itu ngomongin Bahlil. Iya. Tapi ada yang nggak suka juga, bosen katanya mau bercandain Bahlil. Iya sih. Cuman kalau gue fresh aja ya balik lagi ke penonton ya. Iya. Terserah penonton dah. Gue mau mikir kayak gimana juga. Iya penonton terserah mau komen apa, gue terserah mau gimana di panggung. Nah itu mah udah bebas-bebas aja. Siap. Tapi gue berani jamin kalau nonton digital downloadnya closingnya nggak kerasa. Nggak kerasa lama. Jomplang dibanding yang lainnya. Maksudnya karena kemarin tuh lu kan di venue. Lu tuh udah nonton dari awal gitu. Energi tuh udah
lu dateng capek Betul, gitu. betul. Terus udah lepas ketawanya tuh di riffingan gitu. Ah, Dan udah turun di riffingan lagi juga gitu. betul, Jadi pas betul. nambah lagi tuh ada energi yang hilang aja. Lu jagain tuh di digital download. Kalau di dokumen mah ya lu kan nonton sambil santai. Makan mie. Iya, 2 jam tuh nggak akan kerasa dari awal sampai akhir mah sama aja powernya gitu. Nah, makanya kalau gue di Jakarta Toba Dream, gue lihat sih fotonya mirip sama tempat lu stand up. Toba Dream tuh apa? Toba Cafe? Dream tuh dia tuh kayak tempat musik juga. Oh. Toba Dream. Jakarta mana itu? Jakarta mana ya? Apa gua? Tapi udah di Udah DP. Oh. Kapan yang di Jakarta? 18 Januari. Sisanya emang mana aja sih 18 Januari itu Jakarta terakhir berarti? Ya, terakhir. Jadi di awal Januari Tanggal berapa? tanggal 3 Januari itu di Bandung. Oh, Di Bandung itu di Jabrix Coffee. ya. Terus di Pesimis juga loh. Cilegon. Apaan? Milih Jabrik pesimis juga penonton. Ya udah realistis aja. Anjir, tahun lalu cepet loh. Tahun ini tuh kayak 20 aja udah sujud syukur gua. Nah, habis itu di Aula DPRD Cilegon tanggal 4. Oh, Cilegon. Nah, baru tanggal 10-nya di Jogja. Tanggal 10-nya di Jogja. Lah, ini juga ya 34, 10, 18. Rapat juga tuh 34 per minggu. 34-nya ya rapat. 1 minggu itu. Iya, itu Sabtu Minggu. Oh. Sabtu Minggu. 10 Jogja. Jogja udah berapa? Jogja udah lumayan lah 15. Wis. Seru lah itu. Seru. Ini ngelingkir aja nih, Iya, gini nggak nih. apa-apa. Ngelingkir aja. Nanti juga pindah venue-nya di warteg. Iya, puterin aja, puterin. Dulu di tengah, jadi nggak usah di panggung. Iya di warteg ya. Bukan, dia warkop. Apa di luar? Warkop aja, warkop jalanan gitu. Jadi Oh. orang muter aja udah. Iya, lumayan lah diakal-akalin mah bisa aja. Sama kayak gue pulang dari open mic gitu mah. Tapi lu kalau penonton dikit gitu, ini balik modal gitu. Tur itu. Enggak sih. Berarti lu Makanya banyak gue tuh jualan kadang gue ngitung kayak misalkan yang penting ada untung dikit aja. Kalau nggak ada mending cancel deh gitu. Udah ngukur kayak gitu. Ada sponsor itu? Nggak ada. Berarti pakai duit sendiri? Full tiket show, tiket penonton. Transport, gedung, apa? Dari tiket penonton. Ketutup Makanya kalau misalkan nggak ketutup, mending nggak usah. Oh. Mending cancel gitu. Ada kerjasama kali, venue apa? Kayaknya nggak tahu sih. Itu mah deal-dealan komunitas yang ada di situ. Oh. Kayak misalkan di Banjarmasin, Tanjung Pinang, sama Palangkaraya, alhamdulillahnya untung tuh. Karena mereka ada sponsor, ya. Ya, ada sponsor. Jadi mereka punya rekanan-rekanan brand yang mereka juga seneng kalau misalkan El Comic Nasional bikin tour. Jadi portofolio mereka juga. Ya. Buat bergaining sama brand-brand yang di sekitar dia. Gue juga suka tuh. Nah, kalau dari daerah Jawa agak pesimis gue emang. Karena kan bintang-bintangnya kan udah banyak lewat situ, lewat kota situ. Jadi treatmentnya nggak sespesial di luar Jawa. Di mata brand. Gitu. Ya. Nah, lu tuh ditonton sama penonton khusus penonton lu atau lu selama ini random aja? Yang miserable ini, lu lihat penontonnya. Misalnya orang yang diajak nonton atau emang mereka segitu tuh tapi pengen nonton lu doang? Kalau di Banjarmasin mayority mau nonton gua. Banjarmasin. Ya 80-70 lah. 30%-nya itu emang mau nonton komik lokalnya. Kalau di Palangkaraya setengah-setengah lah. Setengah emang mau nonton lokalnya, mau nonton gua. Terus juga di Tanjung Pinang. Kalau Tanjung Pinang tuh orang dipaksa nonton. Oh, berarti nggak tahu lu. Nggak tahu gua. Tapi gue seneng sih, maksudnya berarti ada kolam lain yang gue baru jamah gitu. Cuman sedihnya itu gue nggak maintenance kolam gue yang lama. Iya. Karena kan lu followers lumayan gitu, views lumayan sebenarnya kalau di digital. Iya sih. Tapi ke acara live tidak connect gitu, orang-orangnya pada kemana nih? Mungkin itu sih karena males untuk upload. Padahal kan konten-konten stand up gue tuh banyak gitu di laptop. Harusnya mah gue keteng aja gitu, cuman ya makanya nih gue mau rajin lagi. Tapi ngeteng ini juga menurut gue mah kerasa ya liat komik-komik yang ngupload cuplikan, mana yang kan selera aja ya, mana yang menurut gue bagus, mana yang enggak gitu. Kadang ada
lucu mah lucu ya, tapi ini maksudnya apa sih ngupload gini tuh gitu. Kadang ngupload itu bagian lucunya doang, nggak yang satu topik gitu. Iya. Nggak, sayang aja nih, ini mah rame nih, tapi abis rame tuh yang nggak jadi apa-apa ini pasti. Betul. Nggak mewakilkan lah, kayak misalkan premisnya sampai di komentar lucu banget anjing, berarti kan dia ngikutin setup punchline-nya kan. Iya, tapi nggak cuman lucu, maksudnya satu beat tuh kerasa aja nih ngomongin apa sebenarnya, gimana ya bilangnya. Nggak yang pas bagian jokesnya doang gitu. Maksud lu yang konten gue yang mana deh? Enggak lu doang, banyak komik kan banyak yang suka nguploadin aja. Yeah. Kadang udah nyampe lucunya, oh udah ini gitu. Scroll lagi. Kalau gue tuh lumayan dipikirin ini apa opsi yang diuploadnya, karena mau rame nggak rame, tapi pas orang nonton ini misalnya karakternya jadi lebih kebentuk, orang jadi lebih kenal gua gitu. Bukan cuma sekedar oh ini video lucu gitu. Karena video lucu mah banyak. Bukan sekedar setup punchline, tapi benar-benar memperkenalkan lu dari dalam satu video. Iya, kayak misalnya yang di Instagram misalnya stand up open mic gini aja, kalau ada yang lucu. Apa sih gimana materi gua ya? Open mic gini aja. Ada yang tampil lucu, ada yang tampil doang gitu. Oh ya itu gua nonton. Tapi kan jadi tahu dalamnya emang gini orangnya gitu. Emang nyerang aja, bocah nyerang. Iya. Iya. Meskipun lucunya mah tipis, nonton dikit, tapi orang nonton itu jadi tahu dia bilang gitu dah. Memang jual karakter ya. Itu gua kagak lakuin lagi. Oh fine. Iya, dan itu kan jadi membiasakan diri juga orang yang kalau tektokan sama gua pas lagi stand up. Ya lu berharap apa? Gue puji-puji anjing. Iya, jadinya semua tuh karena brandingan tiap hari, secara nggak sadar rutinitasnya, pas hari H kita butuh apa, misalnya butuh jualan tiket, yang beli ada. Kita mau interaksi, yang nyautin ada. Iya, gue tuh pas gue cancel Surabaya sama Malang, lah gue nggak tahu bang kalau lu bikin show di situ. Kata penonton lu? Iya. Jadi ada beberapa yang marah-marah. Iya, karena ini juga kayaknya ya algoritmanya nggak selamanya bisa ngedukung kita, Jup. Sosmed tuh bisa, kita jarang dilihat orang juga, langsung nggak pernah dilihat lagi sama orang. Walaupun followers ya? Iya, susah ditemuin gitu. Jadi nggak bisa ngandelin gitu doang. Emang modalnya mah kayak ini aja, kayak apa namanya, komik-komik. Kalau gue sih mentalnya dari dulu, gue mentalnya komik yang bukan siapa-siapa. Yo. Jadi tetap ngasih tahu gue siapa tuh di setiap ada kesempatannya, cuman nggak yang dengan cara yang vulgar gitu. Saya ngasih tahu gue stand up comedian loh, gue apa gitu. Tapi nggak vulgar, saya ada jokesnya nih, kebetulan ngasih tahu gue juara satu suci, ya udah masukin lah upload gitu. Iya. Makanya di step corporate lu selalu gitu juga ya? Iya. Cuman hanya itu yang bisa saya banggakan. Iya. Jadi kalau itu dipotong sama orang, diupload gitu, ya udah nggak apa-apa, lumayan. Engagement. Iya, karena itu gue mah ngerasa kan gue udah sangat terbatas ini ya, Instagram digembok. Oh iya, kenapa sih digembok? Kenapa? Mau ngetes aja jualan tiket, habis lah gak? Habis. Bagus sih. Respect. Karena gue nggak mau ditonton sama yang nggak kenal gue di show yang ini. Emang waktu show sebelumnya ada yang nggak kenal lu nonton lu? Iya, ada aja yang nonton karena ya tahu gue dari mana gitu, terus ya udah beli aja tiketnya. Ini kan infonya beneran cuma ada di Instagram gue. Iya. Sama di Saling Semprot dah, udah. Bener-bener ya udah emang nyobain kolom sendiri gitu. Iya. Jadi kalaupun ada yang nggak kenal gue, paling seenggaknya diajak siapa temennya gitu. Minor lah, nggak yang tiba-tiba dateng nggak jelas. Makanya kemarin tuh banyak yang komennya lebih suka di Only One daripada yang ini gitu. Jadi kan yang Ono ngikutin. Terus lebih suka di Only One sama daripada yang One by One. Respon lu gimana? Ya mungkin mereka lebih senang banyak hording di panggung. Di Only One kan gue bawa hording satu tuh. Iya. Seneng lihat ini hording. Yang penonton Super Deal lah itu. Itu yang ini kan yang mirip Close the Door kan, gue belum nonton lagi. Iya, yang sama sih. Yang di Only One. Kayak di Only One terlalu masterpiece dibanding ini, jadinya susah sama yang ini. Padahal modalnya satu materi doang gitu, bagusnya. Gue mah ngerasa aja ya, sisanya mah sama materi-materi lepasan juga, kagak ada yang gimana-gimana. Iya, tapi kan lepasan lo di mata lo kan di mata orang beda. Iya, makanya tidak terlalu mengindahkan gitu. Terima kasih sudah komen, karena kan lumayan tuh, jarang-jarang ada orang yang berani ngomong dia suka dan gak suka gitu. Iya. Alasannya karena apa, sedetail itu tuh lumayan effort gitu.
Cuma karena gue orang pertama yang tahu kekurangan gue, misalnya misalnya di mana, begitu cuman diingetin dong, oh iya gue udah tahu kok itu. Lebih tenang sih pemikiran seperti itu. Kadang gue kalau misalkan ada orang kritik, udah kepikiran tuh sampai berbulan-bulan. Oh, kan yang ngeritik itu cuma tahu pas hari hanya. Yang nggak tahu gua H-1 sampai jam 3 pagi masih muter-muter gitu. Ini jadi diturunin kan nih ajan ke bawah ini ya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Oh, berarti gue kira lu udah ngunci gitu H-1. Belum. Itu malam-malam gue masih sama Hada, masih sama Warno. Ini ada acara apa sih, No? DWP ya? Iya, DWP nih berarti. DWP, milih dosa masing-masing. Udah, itu aja satu ya dikit ya, gitu. Ada apa lagi tuh? Buat opening kalau ditaruh belakang. Karena kalau ajan taruh depan mah, gue nggak mikirin opening. Mudah aja gitu. Ngalir aja. Cuman, tapi karena azan jadi cantik closingannya. Buat gue ya, buat gue. Azan jadi cantik closingannya maksudnya? Karena ngerangkum kenapa lu belum siap punya anak. Aslinya mah bisa lebih, aslinya tuh ajan dulu, habis itu kan baru anak, jadinya callback ajannya jauh. Oh, tadinya mah lebih ngerangkul gitu, jadi berasa. Iya. Kalau ini kan jadi berasa Trevor Noah lah. Jadi kan ajannya di sini, jadi nge-callback anaknya. Harusnya tuh nge-callback ajannya. Oh, paham. Ya kan Trevor Noah kan closingannya kan di yang awal tuh. Iya. Ya gitu-gitu aja tuh, Mak. Modal orang nulis mah cuma callback doang sebenarnya, Mak. Dev Cepel juga masih callback aja modal nulisnya. Nggak ada lagi. Cuman callbacknya Dev Cepel yang kemarin, yang di show yang pasal cuma 4 itu, bagus tuh. Oke, gue nonton deh. Tidak terduga. Oh iya, emang ada beberapa yang kita udah tahu nih, ini bakal callback ke sini nih kalau dengan setupnya begini kan. Iya. Ini dia benar nggak ketebak. Tapi kalau lu tuh nggak suka Kevin Hart apa? Kevin Hart yang baru nih gue suka banget. Cuma 10 menit gua nonton itu. Karena gue mau tahu alasan lu aja. Iya, pertama kan kalau komik luar tuh dari segi pembahasan ya udah nggak dilihat di awal, udah susah ngikutinnya. Terus kedua baru tekniknya sesuai sama selera gua apa enggak. Kalau yang kayak nulis yang verbal gue suka. Kalau Kevin Hart tuh kan kebanyakan main ekspresi aja. Yang mana buat gue mah itu mah bukan hiburan gitu. Oke. Kalau cuman di ekspresi itu kalau cuma untuk nebelin opininya mah bagus nih gitu. Tapi kalau baru mulai langsung berekspresi kadang suka apaan sih ngomongnya gitu. Tapi gue tuh kalau gue suka banget Kevin Hart karena gue tuh nonton lu full tuh kayak orang ketawa-ketawa apa sih nih? Baru gue kulik lagi, gue mundurin lagi. Oh kenapa? Oh gue baru ketawa kenceng, baru paham konteksnya per konteks gitu. Jadi pas lo bilang gitu sebel sih gue, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Iya, Kevin Hart tuh gue salah satu yang dari dulu setiap show-nya nonton, ngikutin. Kayak ngikutin Radit lah gitu. Suka mah enggak gitu, tapi ngikutin aja kan. Ya. Nyaman diikutin, tapi kalau lu bilang lu suka nggak? Enggak. Oh gitu. iya sih. Kevin Hart juga gitu, misalnya ya layak ini mah mahal, bagus ini mah rapi gitu. Tapi lu suka nggak? Ya bukan selera gue aja, tapi ngikutin gitu. Ya gue tuh nggak tahu ya karena memang gue sebel sama orang yang nggak sependapat sama gue kayak Kevin Hart nggak lucu ah. Apaan lucu. Sih? Pengen gue cekek orangnya. Lucu mah lucu. Terus juga gue nggak suka kebanyakan bohongnya. Terus juga ada beberapa part orang yang nonton Radit. Iya gue nggak selera nonton Radit kayak kenapa sih lu nggak suka sama komik yang gue suka gitu. Tapi ya udahlah kalau reasonnya begitu ya udah. Iya. Saya terima aja. Gue tuh stand up tuh lebih seneng punya sudut pandang baru setelah ngelihat dia stand up. Jadi sebenarnya mah jokes tuh gue nggak peduli gue. Oke. Oh buat penonton itu lucu ya udah gitu. Berarti kalau komik Netflix yang menurut lo ngerasa bahwa gue belajar baru nih apa? Siapa aja? Yang lama-lama Daniel Sloss, Sebastian Maniscalco. Waduh, kayak ada yang belum pernah gue nonton. Iya, ya Trevor Noah suka. Chris Rock sih yang ini mah yang paling umum lah gitu. Chris Rock lah. Yang outrage. Semua Chris Rock. Tapi emang gaya lu mirip Chris Rock sih. Asik. Padahal gue gak pakai jaket kulit. Enggak. Jadi dari zaman dia ngebandingin karir sama job gitu. Itu kan
sebagai anak muda pada saat itu yang masih kerja gitu, gue tuh ngedenger omongan itu tuh anjing ya, iya gitu. Jokesnya mah bodo amat dia mau giniin terus, masih jam segini ya udah lucu gitu. Iya. Tapi sudut pandang baru. Tapi sudut pandang, oh ternyata karir dan job itu sejauh itu bedanya ya, gitu. Orang yang berkarir sama orang yang kerja doang tuh beda ya, gitu. Terus Gitu itunya doang. Saya dari sejam penampilan ya, paling mah 1-2 biji yang gue suka. Nyangkut. Iya. Sisa beatnya biasa. Dan bisa gue bilang nih soalnya oke gitu. Tapi kalau sejam dan tidak ada yang nempel sama sekali, mau sebagus apapun, enggak, itu bukan selera gue nih. Nggak relate gue. Berarti Dave Chappelle itu cukup oke menurut lo? Yang kemarin? Iya oke. Karena dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang closer. Yang beneran stand up. Aneh itu. Yang kemarin tuh kayak bukan orang stand up. Kayak orang... lu tahu ini nggak sih apa pakar-pakar trading ngomong dengerin sama jamaahnya. Iya. Gitu aja. Yang closer. Yang ini, yang baru. Yang mana sih? Trigger. Apa ya? Ada yang baru. Udahlah. Nanti ini ya, yang komik-komik yang lu ngerasa ngerubah pola pikir lu, gue minta yang nonton. Iya, banyak komik-komik. Itu yang bikin gue akhirnya jadi standarnya gue nulis materi. Gue nggak mikirin lucunya, gue mikirin gue punya kebaruan apa yang bisa gue tawarkan ke penonton. Menarik. Sayangnya di penonton Indonesia gitu tuh bukan jadi hiburan. Jadi belum cukup kalau lu cuma nawarin sesuatu yang baru doang. Lu tetap harus memvisualkan komedinya. Akhirnya itu yang susah payah gue lakuin. Jadi keluarin materi receh terus tetap yang penting mah ketawa orang gitu. Ketawanya mah terserah dengan cara apa kan. Yang penting ngomongan gue nyampe nih keluar gitu aja. Tapi jokes lu itu yang ketampar sih, yang ketampar bener digampar. Omongan Deddy Condor, iya, gue tertampar. Tapi kan gue cuma pengen ngomongin sebatas itu doang. Tapi kan nggak bisa kelar di situ, harus kudu ada punchline. Iya, dia tetap tawa. Ya udah apa aja ketawa. Ampun di kafe nih gitu. Gitu aja lucu. Tapi kadang makin sini mah, ya dengan kita deliverynya udah makin terlatih ya, kayaknya. Punya punchline setipis apapun, kita tahu timing untuk ini ngeluarin jadi jokes ketawa gitu. Iya. Cuma respon orang yang lihat kok ngeluarin jokesnya gitu sih. Itu mah udah di luar. Respon saya. Itu mah udah di luar kuasa gua. Ini gua mah tujuannya cuma bikin ini ujungnya ada hahanya udah. Tapi opening gua keren ya gini. Set tiba-tiba terus nyala gitu. Cuman terlalu ngaceng. Itu pas tengah-tengah gua. Celananya terlalu ketat gua. Pas tengah-tengah gua baru sadar. Itu gua yang mikirin kok opening gitu. Tas gitu. Anjay. Terus apa ada yang nyeletuk apa? Iya, Saiful Jamil. Gua tolol, gua belum ngapa-ngapain ini atau gua anjing. Tapi materi yang ini yang PNS itu improve juga. Selamat datang. Purbaya. Seminar kepala desa gitu. Oh iya. Improve juga. Bajunya kepala desa sih. Terus karena gue ngomong selamat datang di seminar kepala desa agak belibet, jadinya gue tambahin fuck you Purbaya. Gitu. Tadinya mah cuma selesai di seminar kepala desa gitu. Udah gitu doang. Iya. Jadi panjang. Iya, baru nambahin aneh tuh kepala desa demo gitu lol. Itu mah banyakan ngedumelnya. Yang resbob aja ngedumel kan kagak jelas. Oh iya itu kayak ngedumel doang ya. Gue bilang mampus kagak ada closingan jokes. Dari mana udah ngedumel terus balik lagi. Tapi kan udah saya kita tahu cara untuk tetap itu jadi ketawa dulu baru masuk lagi gitu. Nontonlah videonya lah kalau mau nilai-nilai materi gue mah tuh susah payah gue kerja keras gitu. Lu nggak tahu materi ajan makin lama makin teriak gua gimana nih biar penontonnya agak naik lagi nih. Gua remes kuping gua. Iya, biar naik nih penontonnya nih udah 2 jam nih. Anjing kata gua. Ridwan Revin versi penekanan Marcel. Iya. Susah nih anjing kata gua. Tapi kan gitu-gitu mah nggak perlu dijelasin sebenarnya. Betul. Itu mah jadi pembelajaran kita sebagai misalnya misalnya tuh di sini nih supaya nggak kayak gitu lagi tuh harusnya gimana gitu. Tapi kenapa lu tidak melakukan tour? Capek.
udahlah cukup begini juga. Tapi tour tuh kadang banyak yang enggak apa ya, enggak bisa dikontrol gitu. Tiket, jualan, promo, jualan. Gue mau sekencang-kencangnya promo gue di rumah, yang beli tiketnya kan di sono. Gue nggak tahu di sono lagi ada apa Nyampe enggak konten kitanya ke kalau pasar sono. Di Bogor kan gue bisa promo di open mic, dengan gue hadir di open mic, tampil materi baru, bisa dikasih tahu gue nanti bikin show, datang ya, gitu. Atau ke orang yang di Jakarta, Bekasi yang deket-deket, jadinya bisa nyamperin gitu. Nah kalau gue kan show ini sama show sebelumnya tuh gue ngerasa kayak berarti crowdworking gue lepas aja karena mengganggu, terus sama premis yang benar. Nah kalau lu tuh untuk pertumbuhan lu tuh apa yang lu pikirin? Yang kemarin dari The Only One. The Only One tuh banyak materi lama, materi yang tiba-tiba datang dan bagus. Terus? Maksudnya bukan materi yang gue pikirin banget, bikin dari awal gitu. Kadang ada storytelling yang ya ini mah dari ceritanya udah seru gitu, nggak perlu diapa-apain udah oke gitu. Iya. Kayak ngomongin surga neraka, ya emang itu dari pertama kali mikir tuh udah gitu. Udah lucu, iya. Tinggal mana dulu yang mau keluar deh gitu, closingnya yang mana. Tapi emang sudut pandangnya yang gue pikirin udah gitu. Iya. Nah sementara yang one by one ini semua tuh by konsep, di luar materi lamanya. Di luar materi anak sama Gusti lah itu. Semua itu ajan, riffingan, semua tuh by konsep. Jadi dipikirin dulu apa yang harus diisi materinya, apa yang harus dipunya apa gitu. 2 bulan dapet segitu materinya. 2 bulan baru lempar poster atau yaudah lempar poster aja dulu, mateng lihat nanti. Lempar poster dulu, sebulan setelahnya kalau nggak salah baru mikir materi. Itu gara-gara nonton ini gue Andrew Schulz. Coba lagi tuh. Ada stand up luar. Materinya soal pengen punya anak sama. Menarik juga tuh. Ya, gini, kenapa materi gue yang ajan tuh jadi sepanjang itu? Andrew Schulz tuh materinya dia punya story panjang. Cerita proses dia pengen punya anak gitu. Jadi dia datang ke kayak prodia, ke dokter gitu, apa segala macam. Ini story panjangnya. Terus ada subbabnya itu tadi di rumah nih dia sama istrinya gimana, datang ke prodia gimana, cek apa gimana gitu. Terus ada isu yang selalu ditanamkan di setiap subbabnya. Habis itu baru balik ke story panjangnya. Jadi cerita punya anak ini bisa sejam. Begitupun cerita gue cita-cita waktu kecil pengen jadi apa. Cerita panjangnya tuh gue pengen jadi apa, akhirnya jadi apa enggak. Subbabnya ikut lomba ini. Ya. Ini kan tadinya mau panjang ini. Tadinya mah ada yang nyampe SMP, ada yang nyampe SMA. Lalu dibuang. Dibuang karena memang nggak works atau karena ya udah kepanjangan. Karena durasi, karena tidak lebih kuat dari yang ini. Karena polanya mirip, karena bikinnya bareng kan. Jadi kadang jokes yang ini, tapi yang dibuang-buang ini sebenarnya jokes yang nggak ada kalau nggak ada yang ini. Iya, jadi terusan. Iya, nyambungnya gitu. Nggak bisa gue bawain ini jokes yang ini sebenarnya kalau yang belakang nggak ada. Ya. Cuma kan itu, ajan mau taruh di belakang, mau jadi berapa lama lagi ke bawah gitu. Nah itu akhirnya bikin ke-trigger habis nonton itu. Ya udah deh, gue yang story panjang gue ya udah cita-cita dah gitu, banyak subbabnya ini isunya masukin lah ini. Setiap subbab tuh ada isu. Makanya kan isunya MBG, Bahlil, apalagi ya kemarin. Pokoknya selalu ada isu di luar story gue yang dimasukin bentar, abis itu balik ke story-nya lagi. Dan itu harus diselipin jokes dong. Apanya? Ya harus diselipin jokes, cuman isu dong jadi pengantar. Iya, Jokowi. Yang kemarin Raja Singa, Raja Hutan. Yang nguap-nguap masuk bioskop. Ya, jadi ada gitunya, ada isunya. Nah secara treatment maksudnya gue dari nol materinya, gara-gara ngikutin pola itu jadi punya segini. Iya. Progres buat gue gitu. Tapi kan orang mah nggak tahu. Iya, orang tuh cuma ngelihat lu emang yang lalu kan. Iya. Oke.
Nanti saya mau nonton itu Kak. Siapa? Enrusul. Tolong ditulisin itu. Siapa gitu biar enak gue buka Netflix. Dani Beler mau Dani Beler. Tapi Dani Beler juga gue suka banget. Nonton Dani Beler ya. Ada premisnya sama tapi sudut pandang aja beda. Tapi premisnya mirip Ya banget. bakal sama-sama aja premis mah. Apalagi kalau soal berita, soal isu yang lu lihat juga sama. Ya. Nah kadang tuh gue males nempelin isu tuh gara-gara ini umurnya bentar nih gitu. Nah itu karena selama ini kita menspesialkan itu isunya. Kalau dengan treatment yang gua, itu tuh keluar masuk. Oke. Saya Belum paham nih gue. Berarti bukan jadi bensin utama dalam satu set berarti. yang jokes gua yang inilah yang kemarin tuh yang lomba ajan kan ya. Waluyo sama Mulyono 11-12. Ya itu mau dibawain kapan juga Masuk aja. Masuk aja Iya, karena iya, itu mah iya. udah jadi pengetahuan abadi itu mah Iya, gitu dan tidak harus happening gitu mah. Ya soalnya kan kadang ada juga komik yang memang nulis isu bener-bener jadi setup utama, jadi premis utama. Iya. Jadi sayang aja bikin materi umurnya paling cuma setahun. Nah, iya itu buat ngakalin itu tuh seenggaknya lebih lama umurnya karena benang merahnya tuh cerita gua. Ya. Kan ikut lomba ajan, MTQ, DAI, ini harus ilmunya tinggi kalau enggak nanti cuman ngata-ngatain tukang es teh doang. Udah itu mah. Mau itu orang lupa, mau itu apa juga. Pasti keinget lagi. Karena kan yang basic utamanya mah cerita gua ikut lomba ini. Oh berarti isunya itu malah nge-trigger penonton untuk inget lagi ya, bukan orang inget baru ketawa. Iya, itu mah ininya faktor apa namanya manfaatnya banyak isu gitu tuh. Ya. Untuk variasi supaya nggak selalu dengerin tentang gua gitu. Gua juga ada loh yang kalian tahu gua ikut tahu. Kadang kan diri kita umum biar benar-benar nggak aku terus. Iya, nah gitu. itu kuncinya di situ. Habis itu balik lagi ke cerita, habis itu isu lagi balik lagi ke cerita. Oke, gua ikut yang gua kebawa tuh kemarin isunya satu yang gua ikut lomba ngaji bareng sama anak kiai sama kayak Caimin lawan Gibran. Ngajinya mah bagusan Caimin tapi orang dalamnya bagusan Gibran gitu. Harusnya tapi nggak ke bawah tuh. Karena kebanyakan saut-sautan agak jelas. Terlalu respect penontonnya. Iya, resiko kalau kita memang merelakan diri untuk dikomentarin dari awal tuh. Pasti bakal nyaut-nyaut nggak jelas. Tapi kan emang itu habitnya gua. Misalnya gua di open mic begitu. Gua mah ketemu begitu mah kagak keganggu gua mah. Keganggu gua. Iya, gua mah emang senengnya di open mic ketemunya begitu. Jadi ada yang kayak gitu mah. Bisa Kecuali kalau emang tujuannya mengganggu gitu. Ya. Itu kan emang respon alaminya aja. Iya. Yang ditanya tiba-tiba ngejok sendiri mah itu mah responnya dia. Tidak ada niat ngeganggu loh dia itu. Iya. Sebenarnya. Emang pengen menyenangkan. Orang awal-awal mah lucu itu. Misalnya kapok kak nggak bisa diretur, lucu kan awal-awal mah. Coba lama-lama, boleh nyaman nih kayaknya lucu di panggung gua anjing. Nggak semua orang layak dikasih panggung. Mulai nyaman nih lucu di panggung gua. Gitu. Jadi nah itu juga momen apa namanya yang bikin gua happy tuh, gua nonton Jokowi. Jokowi itu berhasil melibatkan semua orang ke dalam satu acaranya dia. Yang anak kecil. Yang anak kecil, iya. Nah itu yang gue juga lakuin di One by One. Gue berusaha untuk, lu tuh bukan penonton, lu tuh bagian dari acara gitu. Aduh. Banyak yang lucu tuh gara-gara lu tahu. Gue mah cuma nengok-nengok doang. Kalau ada yang kacau tuh cuma, apa sih nih? Gitu. Yang lucu mah ini. Mereka ini yang lucu. Kerjaan lu apa? Ngelayanin orang. Itu mau perek. Gue lompat itu. Gue duduk langsung lompat. Iya. Gue mah kagak salah. Gue ngatain gue terima jadi aja nih gini gitu gue. Iya. Nah itu banyak keberhasilan yang gue lalui di One by One. Cuma kalau emang lu ngebandinginnya materi by materi mah ya jauh lah gitu. Cuma materi 2 bulan. Itu berharap apa gitu. Oke. Gitu. Ya gue nonton lu kayak nggak bisa diambil. Nggak ada yang bisa diambil. Lu nonton lagi videonya. Banyak yang bisa diambil. Boleh. Banyak yang bisa diambil. Karena lu capek aja udah ngantuk. Bukan soal ngantuknya. Mungkin ekspektasi gue ketinggian karena di kepala gue Ridwan Remin adalah komik penulisan yang emang ada hasrat buat gue kejar juga tipis gitu. Tulisannya. Oh ternyata ada warna baru, ada storytelling
Gue nggak tahu ternyata lu juga cukup mencoba untuk bergerak, act out. Yang begini kan gue nggak pernah lihat lo di Suci begitu-begitu kagak ada. Storytelling juga gue nggak bisa, makanya itu punya storytelling gitu mah lumayan bikin gue apa ya, ngerasa kayak lah gue bisa gini ya ternyata gitu. Ya. Abis kalau pamer penulisan doang ya, udah bukan waktunya di show menurut gue. Show itu jumpa fans, Jup. Ya. Nggak bisa yang ngadu skill gitu menurut gue ya, karena ngadu skill mending di festival. Ya. Stand up fest. Iya, dengan durasi yang terbatas nih, sama-sama 10 menit, sama-sama 8 menit. Udah dah, ngadu skill dah, ayo gitu. Ya. Kalau show mah ya terserah gue aja. Lu datang ke sini, lu yang mau kan pada lu yang ngegas tuh kendaraan lu itu tuh. Terserah gua mau ngapain sih. Jadi lebih tenang lah habis ngobrol sama Ridwan Ramli. Beda treatment, tapi ya kalau lu denial misalnya ngerasa udah banyak yang bilang itu jelek dan lu tetap enggak kok oke, nah itu mah ada yang salah berarti di lu gitu. Betul. Gelasnya penuh banget. Kegedean egonya gitu. Kalau gua mah gua tahu gua salah, gua kurang dibandingin yang lain. Iya, kurang. Tapi kan ada hal baru yang lagi gua coba dan berhasil. Berhasil. Ya, poin itu yang gua nggak lihat. Iya. Tapi ada juga komik yang kalau gua kan jadi opener Zawin nih. Ada 2 jokes nggak kena. Siapa? Gua. Jadi opener 2 jokes nggak kena. Zawin bilang ngebom, ya udah. Walaupun yang lain pancelannya oke, ya udah. Tapi kan ada beberapa komik yang kurang lu tadi. Tadi ada beberapa kok yang kena. Itu tuh yang sebel tuh. Yang gelasnya penuh banget. Iya, nggak apa-apa. Kan bebas aja kalau nilai-nilai mah gitu. Iya. Lagian lucu hari ini juga besok belum tentu. Ngebom hari ini besok juga belum tentu. Iya, setuju. Belum pernah aja lo ngejawab tiap hari. Selang-seling nih, lucu nggak? Wah, gue sampai mati rasa gue udah. Abis tampil dicuekin panitia udah berarti? Udah dikomplain juga udah gue mah. Gimana? Gak lucu mas gitu. Ya, gimana lagi dah Pak, udah dah. Ya resiko orang mademin api kena api. Iya nggak lucu mas, tadi gimana sih? Kecewa nih katanya. Ini ya udah gitu. Kecewa mah. Lah bapak mau bayar. Saya melihat Anda terlalu sempurna sih. Gue kira, makanya gue tuh pernah punya hasrat kayak lu kalau job corporate gue mau ikut deh gitu. Gue pengen lihat treatment lu kayak gimana. Kemarin yang di Palangkaraya 2 hari. Hari pertama oke, hari kedua Hari pertama oke, hari kedua pengen pulang kan? Hari kedua. Karena kan itu beda ininya gitu loh, beda divisi gitu. Nah divisi yang ini tuh lumayan kantorannya gitu. Oke, yang ini bos-bosnya. Yang ini tuh lumayan pekerjanya. Pekerja tambangnya gitu. Jadi hiburannya tuh harus yang bokep gitu. Soalnya kan nggak bisa gua 20 menit bokep semua, harus ada yang sopan-sopannya. Betul. Gitu. Jadi ya udah lucu sekarang, besok enggak. Yang masalah tuh besok kalau gua tampil persiapannya bisa lebih baik apa enggak. Ya. Makanya gua berani tahun depan langsung bikin lagi. Karena tahu 2 bulan cukup persiapannya. Oh berarti ngerasa kayak 4 bulan tuh akan lebih mateng ya, atau enggak 6 bulan akan jadi sempurna nih. Tapi karena kapasitasnya lebih besar, jadi jualan tiketnya 1 Januari gua. Itu jualan buat show di bulan Desember. Waduh juga gua ada premis juga baru. Premis apa? Jualannya Februari. Hah? Gue juga ada premis baru. Jadi kayak gue langsung show lagi. Oh, berarti tahun depan mau bikin 2 judul. Iya, tapi kan yang Jakartanya tetap 2027. Iya, kenapa sih beda? Biar di tengah-tengah aja. Kenapa sih ngelangkah gitu? Biar tengah-tengah aja. Jadi enggak ini 2025 gitu, ini 2025 2026 gitu. Jadi kan tetap Jakartanya yang dihitung. Oh. Jakartanya. Iya, ya itulah misalnya karena prosesnya udah tahu nggak lama, bisa nih kayaknya setengahnya dari bulan Mei mulai mikirin materi. Jadi dari Januari ke Mei tuh menjalani hidup dulu gitu. Lihat lagi rame apa, lagi punya masalah apa. Nyimpen isu. Iya, perasaannya gimana, nggak yang semua ditulis jokes gitu. Sama yang lama tuh gue nyari konsep. Mau kayak apa lagi? Kayaknya mah gue ripping di depan dah. 1/2 jam gitu ya. Lebih enak sih. Panji berarti. Wah, tadi kira jelek audio gue. Kalau ripping di depan ya. Belakang aja. Tapi kalau belakang Soleh tuh di belakang 1/2 jam. Briefingnya? Iya, turun ke bawah, penonton aja satu-satu gitu, pakai sendal ya gitu. Tapi stand up-nya beres dulu, baru
turun dia. Terlalu soleh gua. Makanya gua tengah aja kemarin. Gitu. Nah itu biar besok bandel dikit ya, nggak soleh-soleh banget. Iya, besok apa ya gitu treatmentnya. Nanti mau ganti baju di panggung, oke sih. Nggak usah. Nggak usah. Yang kayak ini yang sat gitu tuh. Iya, yang Arif Falbiansyah yang ditarik ceprak iya, gitu yang ganti. gitu sat. Celana gitu. Gaun gitu. Terus langsung beda. Nih gue versi corporate nih, anjay. Bagus tuh. Versi open mic nih gue. Bagus, gitu. bagus. Terus baru versi senapes nih gue, anjay. Bagus. Itu gue suka. Bagus. Jadi ada ngaconya, ada sopan. Umumnya, temanya ada yang pamer skillnya. Bagus gitu. lagi. Digantinya gimana? Pakai hordeng lagi. Berarti kan yang diterak gitu kan, yang bener-bener ditarik kan? Ya pakai hordeng lagi aja, biar penonton di Only One yang kemarin seneng lagi. Balikin lagi. Iya, taruh hordeng. Ya udah nih, beda nih sama One by One. Lewat aja lewat, set, ganti kejiban. Ada sulap itu. Set, lewat. Itu udah sulap. Set, beda lagi, gitu aja. Oh iya, warna baru sih. Soalnya kan kalau Ali Akbar tuh bikinnya tuh 3 set. Storytelling, observasi, sama one liner. Sama kayak komik luar yang pakai kacamata siapa tuh gitu ya. 3 mic gitu, open mic beda-beda ininya. Ali Akbar kayak gitu. Tapi kalau corporate kayak beda tempat tuh bagus. Iya, tiba-tiba ngomongin Trakindo gitu. Masih ada background di sini. Cepat dan pasti. Ada gua materi 10 menit. jadi materi-materi corporate gua kepake di show ya enggak. Harus materi open mic baru ngata-ngatain komik sebelumnya. Oh, kalau open mic tuh lebih ke ini, reviewing. Iya, ngatain komik sebelumnya, briefing gitu. Ada yang lucu, ada yang naik. Gimana, Joksa? Ada yang lucu. Ya namanya juga open mic. Iya, ada yang tampil lucu, ada yang tampil doang. Tampil doang. Itu. Itulah, makanya nyari ininya yang agak PR, nanti konsep-konsepnya harus nonton komedian luar negeri lagi. Biar lebih genuine, karena kalau nonton komik Indo malah jadi mirip. Betul. Sadurannya terlalu dekat gitu. Nyari referensi lain lah biar lebih unik. Iya, dari luar kan kayak gitu. Begitu kita bawa ke sini kan beda pasti gitu. Pasti, nggak sempurna juga. Iya, itu Matrip sampai One by One beda itu mah rasanya gitu. Beda, Matrip mah keker. Iya, dia kan ditontonnya juga lesbi-lesbi guys gitu. Iya. Nontonnya. Tapi dari Matrip nih satu pembelajaran menurut gua, riffing itu lu harus lu tidak menjadi yang superior. Tidak selamanya lu menjadi yang superior di dialog ketika riffing. Matrip itu kerennya dia tuh bisa ngasih panggungnya ke penonton. Bikin penonton itu diapresiasi. Kemarin kesampaiannya pas tukang tahu crispy ditepokin. Oh iya, itu keren sih. Gua ngerasa kayak, gua udah berhasil ngasih panggung ke dia sampai penonton gua mau apresiasi dia ya gitu. Sama Max Comedy. Max dia pokoknya orang Arab gitu. Dia juga kontennya juga suka riffing. Yang kayak ini kenapa kosong? Iya, soalnya bokap gue. Yang gitu, yang tinggi. Iya, yang tinggi kurus, yang Arab banget. Nah itu salah satu teknik riffing lah menurut gue yang jadi gue baru tahu nih. Kita tuh nggak harus ngejelekin orang. Lu tuh bisa keren ketika lu bikin orang lain jadi keren. Aduh, ini nih kagak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu. Bagus. Makanya lu nonton gue masih gitu. Karena lu nggak tahu gitu-gitu. Belum masuk Indonesia ini hiburannya belum masuk. Ibarat tren mah, kalau tren baju masih di Jepang nih, belum masuk Indonesia. Lu masih pakai Whimsical, gue udah bawa Pixie, bos. Anjay. Apaan tuh sepeda kecil gitu batangnya? Ya lu ngerasa gitu. Ya makanya itu kan karena kita tahunya di situ, jadi kadang omongan orang tuh gue nggak terlalu peduli. Jadi, lu ngerasa gitu? Ya udah, berarti emang lu baru ya pasti. Gitu. Kecil soalnya jadi fat. Tapi kan makasih aja udah dinilai, makasih aja gitu. Iya. Jadi sampai ketemulah teman-teman nih di 3 show terakhirnya di 4 sama Jakarta ya. Di mana aja Job sekali lagi? Tanggal 3 Januari Bandung, tanggal 4 Cilegon, tanggal 10 Jogja, dan tanggal 18 di Jakarta. Langsung saja Toba Dream. Bisa di follow lah Mal Jupri di Instagram, dijual juga di situ. Linknya di mana? Di bio. Di mana jualan sekarang? Di Tip-Tip. Masih di Tip-Tip. Tapi kalau mau nyarinya gampang bisa follow juga lah Jupri buat update-update, siapa tahu kan nanti nambah ini. Nambah kapasitas. Siang sore nanti dia.
Malamnya sewain buat Soleh wedding apa. banget. Lebih itu mau PT-PT namanya. Jadi 3 acara PT-PT. sehari. Ya, silakan lancar-lancar, ini mah lucu mah Amin. udah jadi jaminan, siapa tahu ada apa namanya kebaruan lu referensi nonton Mal Jupri yang dulu di show-show sebelumnya yang cuman lucu-lucu doang. Nah, ini ada hal barunya yang ditawarkan. Ada pesan-pesannya. Udah pas tuh, mati tuh dia. Ya, thank you Jupri. Sampai ketemu lagi Yo. di Saling Santai. Dadah. Dadah. Mantap.